Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aldi Kirana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas video topik 1, tugas mata kuliah teknologi pemupukan ramah lingkungan dengan judul video sosialisasi dosis pemupukan pasca sistem ERDKK. Perlu kita ketahui bersama bahwa ERDKK merupakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok, yang dimana dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari perhatian perihal pupuk subsidi. Berbicara mengenai implikasi kebijakan, di sini terdapat 3 kebijakan yang diterapkan mengenai pemupukan pasca sistem ERDKK. Yang pertama, data pemupukan yang direkomendasikan dapat digunakan sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan pupuk subsidi. Kedua, pemupukan NPK yang direkomendasikan harus spesifik lokasi per desa atau kelurahan yang ditetapkan menggunakan PUTS atau PUTR. Dan yang ketiga, untuk mempercepat penerapan rekomendasi pemupukan pada padi sawah, jagung, dan kedelai, diperlukan program sosialisasi dan mentoring. Setelah ketiga implikasi tersebut terlaksana, kita beralih kepada cara menjaga kualitas tanah dengan baik. Di sini terdapat 2 cara dalam menjaga kualitas tanah. Yang pertama, dalam pengelolaannya tanah membutuhkan pengoptimalan. Dan yang kedua, tanah perlu diberikan material atau bahan pembenah tanah seperti pupuk kandang. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu melakukan pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk ke dalam tanah untuk mencapai status semua hara esensial yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan optimum untuk kesuburan tanah, menghindari pencemaran lingkungan, meningkatkan efisiensi pemupukan, dan meningkatkan produksi mutu hasil panen. Dalam pelaksanaan pemupukan berimbang, kita harus memperhatikan faktor 4T pada teknik pemupukan berimbang, yaitu tepat jenis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis. Dalam pelaksanaan pemberian pupuk, kita juga harus memperhatikan apakah pupuk tersebut kita tujukan sebagai sumber hara atau penyedia hara. Apabila kita tujukan sebagai sumber hara, maka kita menggunakan bahan organik dan anorganik. Untuk bahan organik, biasa terdiri dari pupuk kandang, kompos, POC, dan petroganik. Sedangkan untuk bahan anorganik, terdiri dari ZA, NPK, MSI, dan urea. Kemudian, apabila pupuk tersebut kita tujukan sebagai penyedia hara, maka kita gunakan MOL, Biodex, dan POMI. Berbicara mengenai rekomendasi pemupukan sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Yang pertama, Keputusan Kementan Nomor 1/KPTS/SR 130/1/2016 diperbaharui menjadi Kementan Nomor 40/Permentan/OT 140/4 dan -2007 tentang rekomendasi pemupukan. Undang-undang ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dasar pemupukan bagi kita, agar pemupukan yang kita lakukan berdampak optimal pada tanaman. Pemupukan sangat perlu dilakukan untuk tanaman, karena pemupukan memberikan pengaruh yang baik pada tanaman. Pemupukan ditujukan untuk memenuhi unsur hara mikro maupun makro pada tanaman, tetapi penggunaan pupuk yang berlebih juga berdampak tidak baik bagi tanaman. Di antaranya, membuat tanaman mudah terserang penyakit, membuat media tanam menjadi asam sehingga teksturnya cenderung lebih keras dan tidak gembur. Hal ini pada akhirnya menimbulkan gangguan pada mikroorganisme di dalam tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa cacing bisa membantu menyuburkan tanah sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, menyebabkan batang lemah dan mudah roboh. Pemupukan merupakan kegiatan penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman untuk dan atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada, yang ditujukan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu menerapkan sistem implikasi, jenis penggunaan pupuk, dan cara pemupukan yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal.